Halo teman-teman, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Masih ditemani dengan Om Hobis dan masih ditemani dengan berbagai action figure yang ada di sini gitu. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngobrolin soal si imut-imut ini, Nendoroid ya, Nendoroid. Maka sekarang kita akan ngobrolin tentang nih cewek-cewek yang berarmor gitu. Nah, monggo Om Hobis, ini tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Cewek-cewek pakai persenjataan yang garang-garang gitu. Ini kok kayaknya juga makin marak dan populer sih gitu. Ini apa nih sebenarnya sih Om Hobis? Kalau misalnya dikategorikan secara umum, cewek-cewek yang berarmor kayak gini itu tetap sebutannya Mecha Musume. Mecha Musume. Ya. Sebutan ya itu ya. Sebutan. Oke. Jadi kategori yang diberikan oleh misalnya kelompok-kelompok komunitas. Iya, yang penikmatnya lah. Ya. Oke. Jadi gabungan dari mecha itu robot yang bisa dilihat dari armor-armornya mereka dan Musume. Iya, mecha kan secara umum ya mecha gitu kita tahu gitu, robotik. Dan Musume. Iya, Musume itu bahasa Jepangnya cewek, girl. Oke. Sebenarnya kalau Mecha Musume itu dulunya diawali sama yang aku ingat ya, itu tuh dari Busou Shinki, Mas. Busou Shinki. Nanti mungkin teman-teman juga bisa komen ya untuk yang misalnya tahu data lagi, ya. Boleh kita ngobrol-ngobrol aja. Iya. Dulu tuh dibuat sama Konami, Mas. Konami masih rajin-rajinnya nggak cuma buat game aja. Sekarang juga gamenya nggak kok. Oke. Ya, Busou Shinki itu singkatku dia tuh kayak game juga. Busou Shinki ya? Iya, Busou Shinki. Dia ada gamenya, terus ada adaptasi animenya. Saya nggak ingat gamenya. Dia tuh memang diciptakan sebuah karakter yang misalnya dia Musume cewek, yang berarmor, Mas. Ada armamennya. Armor tuh misalnya yang aku maksud tuh armor tuh armament senjata. Iya, persenjataan. Iya, persenjataan. Oke. Nah, setelah itu mereka tuh mulai sepi. Karena ada perubahan zaman, seingatku tuh kegiles sama orang-orang Bunda, Mas. Tapi berarti pada saat Busou Shinki itu belum ada istilah Mecha Musume atau sudah ada istilah itu? Udah ada. Tapi ini belum ada nih. Yang ini belum ada. Oke. Setelah itu dari Kotobukiya, Mas. Kotobukiya itu dia itu punya lini namanya Frame Arm. Frame Arms. Frame Arm itu sebenarnya model kit, cuman rangkanya itu udah jadi. Ya sesuai namanya frame ya. Frame-nya itu sudah jadi. Okay. Jadi yang dilakukan sama orang-orang Frame Arm itu ya dia ngerakit armornya, dicatuin ke rangkanya. Cuman aku nempelin part-part armornya itu atau persenjataannya itu ke rangka yang sudah ada. Nah, seingatku itu ada alasannya kenapa lahirlah sebuah adaptasi, sebuah istilahnya parodi. Jadi Frame Arm itu dibuat Musumenya, dibuat ceweknya yang disebut nama Frame Arm Girl. FAG. Ya, itu mungkin mereka mau ngenjot penjualan. Kotobukiya itu pengen ngenjot penjualannya dia. Karena di zamannya itu kan sudah mulai lesu lah. Kita bicara Kotobukiya ya. Dan ya mungkin memang menjual karakter cewek mungkin bisa diharapkan sih bisa ini ya lebih meledak gitu. Awalnya agak susah, tapi lama-kelamaan mereka tuh Kotobukiya tuh semakin berkembang. Yang bikin meledaknya ketika saya ingatku dia Kotobukiya tuh beli lisensi paten dari bodinya Busou Shinki itu, Mas. Oke. Dia buat seri original namanya Megami Device. Sorry. Kalau mau ngelihat Frame Arm Girl tuh kayak yang di sini nih. Ini karakternya Kurai, tapi versi Jun Watanabe. Jadi kalau di Frame Arm itu kita tuh juga ngeliat skulpturnya itu. Skulpturnya siapa? Yang paling terkenal tuh Masaki Apsi. Masaki Apsi. Iya. Ini Frame Arm, ini Best Art juga.
perkembangan selanjutnya dari frame arm itu kan dia frame arm curve itu frame arm curve itu kan dia adaptasi dari frame arm. Expansionnya ya? Parodinya. Oke. Kayak bukan parodi sih, kayak doujinshi ya, ingin membuat Gundam ya mungkin gampangannya emang perluasan pasar ya? Ya, perluasan pasarnya dari si FA itu sendiri. Ya, Oke. FA. Terus sama Kotobukiya ini dibuatin lini original, IP original, Karakter original. yang disebut Megami Device. Megami Device itu dulu dimulai dari namanya WISM Soldier. Dia memang dia cuma dijual dalam bentuk body, tapi banyak variasi. Oke. Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya? Terus lanjut masuk ke Astra. Astra itu yang ini, yang merah-merah ini. Oke. Ini merah. Ini Astra Archer, ini Astra Ninja, cuman versi yang versi yang lain tuh. Oke. Semenjak itu peminatnya itu makin banyak, Mas. Nah, Om Hobis, tadi kan kita bahas Kotobukiya ya. Apakah ini semua cewek-cewek berarmor atau mecha musume ini nih di depan kita nih produknya Kotobukiya yang ada di sini, yang ada di sini sebagian enggak sih. Sebagian enggak? Enggak. Oke, berarti ada pemain lain nih selain Kotobukiya yang main mecha musume. Oke, mulai banyak. Contohnya tuh kalau ini yang paling awal sih ini. Oke, yang atas ya, paling atas ya. Ini sebenarnya kalau di kategori masih kategori mecha musume, Mas. Kelihatan sih. Dari persenjataannya besar-besar tuh. Ini Kantai Collection. Ini kategorinya masih mecha musume. Oke. Buatan dari Figma. Oh, Figma. Oke. Terus kalau Megami Device itu mereka juga collab sama Alice Gear. Di sini ada nggak ya? Nggak ada. Oh, iya. Dari Kotobukiya collab sama Alice Gear. Nah, Figma-nya juga ada. Figma-nya ini. Collab tuh berarti IP-nya orang ya? IP-nya pihak lain gitu ya? Iya. Lain. Oke. Terus selain dari Figma, ada juga ini Bring Arts. Ini Bring Arts? Bring Arts. Iya. Dari Square Enix. Oke. Ini itu dari Nier Automata. Nier. Iya, dia masuk. Iya. Jadi dia bukan masuk mecha musume sih, dia masuk Genoid ya. Genoid ya. Terus selain Kotobukiya ini ada lagi GN Snail. Dia beda lebih mirip ke Figma action figure, jadi ini udah jadi action figure ya, udah begitu ya. Ini seri Wolf, yang itu seri Biwas. Ya. Oke. Ant-Man-nya nggak ada ya? Nggak ada. Dan untuk kualitasnya ini aku nggak bisa bandingin sama yang lain, ini luar biasa. Oke. Cakep sekali. Figma langsung jadi ya? Jadi. Oke. Tapi kalau Kotobukiya juga sempat ngeluarin yang langsung jadi. Yang langsung jadi ini masuk kayaknya Desktop Army ini. Oke. Ini pakai produk-produknya Frame Arm Curve. Yang hijau-hijau ini dia kolaborasi sama Alice Gear. Oke. Oh, berarti bedanya sama-sama mecha musume, ya anggaplah kita sama kategorikan sama gitu, tapi kalau yang Kotobukiya itu memang ada unsur ngerakitnya ya? Ya. Oh, sama satu lagi, selain dari Kotobukiya sendiri yang ngerakit, itu ada dari ini, Auxima namanya. Ada nggak? Auxima ya gini. Iya. Ini ya, ini Auxima ya. Auxima, iya. Auxima. Ini juga ngerakit ya? Ya, ini ngerakit juga. Selain Kotobukiya itu ada variasi lain, itu biasanya dari third party, Mas. Third party, oke. Ya biasanya action figure juga banyak yang ada third party-nya kan? Oke. Biasanya yang biasa di pasaran tuh Pretty Armor. Oke, Pretty. Oh. Itu ATK Girl atau dari Noob Matrix. Mereknya itu yang sekarang yang dulu-dulu tuh ya cuman bener-bener kopi, Mas. Ngopi dari yang ada. Ngopinya dari yang ada, tapi lucunya kalau yang kopiannya gini tuh mereka nggak jeplak persis gitu, Mas. Tapi dia ngambil beberapa part dari merek-merek, misalnya dari Kotobukiya, ngambil dari part macam-macam di ini
mix lagi. Di-mix sama mereka, dijual dengan desainnya mereka sendiri. Oke. Jadi seolah-olah karakter baru ya. Iya, seolah-olah Tapi karakter baru, tapi tetap aja. Bagi pemain, bagi penikmat itu ngelihat nih, oh ini tuh sebenarnya karakter apa sih? Gitu. Yang paling bagus itu kalau yang menurutku ya itu Nook Matrix, Mas. Nook. Oh, Nook Matrix. Nook Matrix. Ada nggak? Aku bilang dia modalnya udah besar sih, Mas. Dia nggak cuman bikin ini ya, model Nook kitnya. Matrix ya? Iya, nggak cuman model kitnya aja, tapi disandingin sama animenya, Mas. Oh, ada animenya? Ada animenya. Dari kalau untuk rakit-rakitan Mecha Musume, ada lagi juga dari Good Smile Company. Oke, Ini Good Smile seri Company. Citoserium. Dia itu desainnya itu dari Black Rock Shooter. Oke. Itu loh. Kalau misalnya tahu kayak Hatsune Miku seri Black Rock Shooter gitu. Iya. Mereka desain-desainnya rada grim hitam putih, percampuran hitam sama putih. Ngerakit juga? Ini ngerakit juga, meskipun dari Good Smile Oke. Company, mereka rakitan juga. Berarti apakah secara body Figma lebih solid, nggak seringkih Kotobukiya karena rakitan atau gimana, Om Obis? Kalau yang ringkih-ringkihan sebenarnya Figma lebih agak menang sedikit sih. Sedikit lebih ini ya, Kotobukiya. Kalau frame arm curl yang dulu itu tetap masih punya sebab penyakitnya Kotobukiya, Mas. Penyakitnya Kotobukiya itu apa tuh? Mungkin kalau buat perakit yang biasa agak susah karena ada beberapa bagian tuh emang dia tuh snap fit-nya itu istilahnya 2 part gabung jadi. Nah, kalau Kotobukiya itu penyakitnya tuh 2 part plek jatuh. Oke. Jadi levelnya tuh mesti kudu bisa ngelem gitu loh. Ngelemnya juga harus lebih rapi. Itu frame arm curl yang sebelum yang di awal-awal. Sekarang udah lebih baik. Sekarang lebih baik. Yang frame arm curl ini juga ini kolaborasi dari Hideo Kojima. Kojima kreator Metal Gear Solid ya? Ya, Metal Gear Solid. Oke. Yang film barunya yang game barunya kan Death Stranding. Karakter yang saya bukan karakter Death Stranding sih ya. Itu kan karakter Kojima Production. Iya, Kojima Production. Silo Dance. Iya. Ini sebenarnya kalau misalnya diperhatiin ini bodinya tetap pakai body frame arm curl. Ini Gene sama si Wonder Woman. Ini Kotobukiya model kit yang frame ini pakai bodinya frame arm. Tapi dia kolaborasi sama Wonder Woman. Iya, dari DC kan. Sama Gene ini dari Fantasy Star. Oke. Game ya? Game. Ini game HP. Iya. Dulu kalau nggak salah kalau Fantasy Star itu juga awalnya game Sega kalau nggak salah. Ya. Dulu. Iya. Antar ada RPG gitu ya. Benar. Oke, kolaborasinya seperti itu ya. Ya. Terus ini berarti tadi ada Kotobukiya sama Figma ya untuk di depan kita dan ada beberapa yang nyempil yang lain-lain apa sih tadi yang ini JN Smile segala macam itu dan ini tadi ada Good Smile ya. Ya, Good Smile Company. Gitu. Tapi kan secara keseluruhan tuh tetap Mecha Musume lah gitu. Ya. Oke, penikmatnya banyak nggak sih Om Hobis? Ya, kalau untuk Mecha Musume ini penikmatnya tuh sudah mulai banyak. Terus bertambah berarti ini? Terus bertambah. Oke. Karena kalau kita lihat dari produk-produk sama pasar yang terjadi di luar itu, kategori cewek berarmor, misalnya kalau mungkin waifu berarmor. Waifu berarmor, oke. Ya, waifu berarmor. Lebih tepat mungkin ya? Ya, itu lebih enak didengar. Iya. Itu mulai banyak. Dari Oke. Shanghai One Fest. Shanghai Festival yang biasanya tuh ada kayak pameran produk-produk baru. Itu tuh mereka tuh jor-joran, Mas, ngeluarin produk-produk dan banyak produk-produk baru, merek-merek baru, brand-brand baru itu mulai muncul dari brand-brand. Ini kayak Comic Con ya TGS gitu ya, tapi gitu. untuk mainan? Untuk mainan. Action figure. Cuman yang spotnya yang misalnya anak-anak, misalnya orang-orang kita juga ngeliat
itu tuh benar-benar cor-coran untuk. Jadi aku rasa pasarnya sudah mulai diterima oleh pasar. Lebih terbangun dengan baik lah ya, lebih established lah gitu. Oke. Kotobukiya pun sendiri yo cor-coran juga sih. Pemain besarnya siapa Om Hobis untuk Mecha Musume? Produsen besar gitu. Produsen besar kalau saat ini yang head to head persaingannya gitu. Kalau yang saat ini itu dari Kotobukiya. Nah, ini kalau pesaing pendatang yang bakal baru mau datang ini mungkin di mata orang-orang masih belum besar sih, cuman ini sebuah potensi yang luar biasa sih. Bandai itu. Bandai mau masuk nih? Bandai sebenarnya sudah masuk. Udah masuk ya? Kayak gini, jatuh. Ini dari Mobile My Doll. Mobile Sarah Doll. Dari GBF itu mereka buat kayak gini juga. Ini juga peminatnya banyak. Dulu pernah dipakai buat menang lomba juga. Kostumannya dari ini. Iya. Ini juga ada dari Figurize. Sama satu lagi yang baru ini namanya 30 Minute Sister. Itu produsen ya? Dia merek. Merek sendiri. Dia Bandai itu buat dia jual bodinya, armornya itu dipisah-pisah, Mas. Jadi istilahnya untuk menekan harga supaya orang bisa dapat barang yang sama. Oke. Tapi kalau mau tampilannya lebih harus beli banyak aksesoris. Cuman ya orang-orang sudah mulai menikmatin itu karena sudah lebih terjangkau daripada Kotobukiya atau daripada merek-merek lain. Menarik nih kalau tadi Om Hobis bilang lebih terjangkau gitu, berarti kisarannya Kotobukiya Figma ini range harganya seberapa sih Om Hobis? Kalau Kotobukiya sendiri ini range harganya itu sebenarnya setiap toko jualnya bisa masing-masing beda sih. Karena Kotobukiya sendiri itu harganya sangat ditentukan sama kelangkaannya, Mas. Jadi kalau makin langka harganya makin gila. Digoreng, Mas. Oke. Yang Griffin itu langka juga. Nah, berarti kita nggak bisa bilang berapa sampai berapa kira-kira gitu. Kalau bisa, kalau itu bisa. Kisaran pasar yang baru ini, kisaran harga yang baru ini sekitar angka 700 sampai 800-an. Oke. Kalau dapat 700 sih lumayan sih. Itu Kotobukiya? Figma? Kalau Figma itu harganya udah kalau yang untuk istilahnya bentuk-bentuk Mecha Musume ini harganya udah 1 juta lebih. Udah di atas 1 ya kebanyakan ya? Kisaran 1 juta sampai 1 juta ke bawah. Oke. Nah, berarti kalau Bandai tadi mau masuk akan di bawah itu secara harga. Tapi secara kemampuan Bandai sendiri sebenarnya sebagai produsen action figure juga udah nggak mungkin diragukan kan? Sebenarnya cuma dia masuk ke pasar yang baru gitu. Model kit Musume model kit Mecha Musume. Oke sih, menarik. Ada ini lagi Om Hobis yang mau disampaikan ke teman-teman? Tambahan info aja lah, Mas. Jadi apa sih yang menarik dari Mecha Musume ini itu? Pertama tuh selain ngerakit. Untuk Kotobukiya tadi ada ngerakitnya ya? Ya, untuk Kotobukiya bisa dicat, Mas. Dicat. Ya masih kayak Gundam ya? Gundam juga bisa di repaint kan? Oke. Misalnya ini contohan repaint. Yang Wonder Woman itu ya? Ini Wonder Woman, ini jadi Gene. Oke. Terus Ludens ini juga repaint juga nih? Iya, repaint juga. Iya beda sih warnanya memang. Iya. Kalau mau polosan pun bisa. Cuman untuk frame arm itu rodok kurang akurasi warnanya. Cuman kalau untuk Megami Device itu akurasi warnanya sudah mendekati. Oke. Karena memang dia kan dibuat untuk jadi seperti itu gitu. Oke. Terus setelah misalnya dicat macam-macam, uniknya dari frame Mecha Musume gini-gini itu
posenya tuh fotogenik posenya itu Mas. Oke, artikulasinya berarti Artikulasinya banyak juga. lebih banyak. Oke. Yang paling banyak tuh ya ini Megami Device ini Mas. Megamid, oke. Dia pengembangan setelah dari pengembangan dari Mecha Musume frame arm. Mereka bikin semuanya dari bawah, semuanya dari raw semua. Dibikin lebih banyak artikulasi. Karena banyak artikulasi itu biasanya orang-orang seneng foto pose-posenya. Oke. Setelah koleksi di foto macam-macam, misalnya bosen, ada tahapan lagi Mas. Banyak aktivitasnya ketika punya Mecha Musume gini Mas. Pokoknya gimana caranya cuma supaya tetap bersama waifu kita gitu. Misalnya kalau yang di Indonesia ini ada yang dari orang Bali. Itu nanti kita mention aja di bawah. Oke. Mereka tuh dia tuh bikin kaos-kaos ini Mas. Yang awas hati-hati. Ya, oke. Jadi fashionnya ya? Iya, bikin fashion kayak gini. Oke. Ya, dia skalanya 1/12 nih Mas. 1/10. Ya, tapi karena nggak dapat pangkal rating yang kecilnya jadi gede ya. Oke. Menarik. Jadi bisa gonta-ganti pakaian gitu ya? Ya. Oke. Nggak cuman awas. punya nggak cuman dari Kotobuki aja. Sebenarnya sebagian frame kayak yang dari CN. Yang dari CN Snail ini juga bisa. Bisa ya, dipakein baju ya? Iya, pakai baju macam-macam. Oke, menarik. Gitu. Nah, kalau kayak gitu malah hampir bukan nggak terbatas ya, tapi variannya jadi banyak sekali untuk outfitnya dia, gitu kan? Oke. Menarik. Oh iya, sama ada tambahan-tambahan mungkin referensi kalau misalnya frame kayak Mecha Musume itu nggak cuman dari Kotobukiya juga ada satu seri yang rodok. Kalau Kotobukiya kan kadang bajunya seksi. Iya. Ada yang vulgar. Vulgar itu bukan dari Kotobukiya. Iya. Yang dari ini Skytube ini. Skytube itu label ya? Produsen produk figur-figur haram. Istilahnya bukan haram sih ya. Ya begitulah. R18 ke atas lah. Iya. Sementara usia Anda baru 12 ya, bukan? Oke. Terus itu produknya itu nanti difotoin dia. Dia untuk dia karena Skytube tuh emang produser kayak gitu. Dia kalau buat model kit ya seperti itu. Ya seperti itu. Oke. Terus ada yang Second X, itu sudah lebih ekstrim lagi. Okay, harganya juga lebih ekstrim lagi. Ya entah kenapa. Mereka ngerti sih ya kita bakal ngeluarin duit berapapun untuk waifu gitu. Benar. Untuk idaman waifu lah. Iya. Oke. Kelihatannya obrolan kita tentang Mecha Musume sampai di situ dulu, teman-teman. Karena obrolannya udah mengarah ke yang lebih ekstrim, nanti takutnya kita kebablasan gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton konten kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan tentang action figure lainnya. Thank you.